Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Samsul Vlog yang membahas tentang motivasi peluang bisnis, usaha sampingan, peternakan, dan tempat wisata. Semoga bermanfaat setelah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Samsul Vlog biar terus berkembang, bisa ngasih motivasi, dan saksikan videonya. Halo, apa kabar saudara semua? Ini kita akan membahas cara merawat entok biar cepat besar ya. Ini minti mentok, kita bahas minti mentok gimana caranya agar cepat besar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Samsul Vlog, di share biar semua paham. Tonton videonya sampai habis biar mendapat ilmunya ya, tentang cara merawat minti mentok biar cepat besar. Ini kita akan membahas minti mentok di sini, cara budidaya mentok ya, ataupun cara agar mentok cepat besar. Di sini agar entok dapat tumbuh dan dapat berkembang secara optimal, maka kita harus mensupport pertumbuhan mereka ya, dengan perawatan yang ekstra dan juga pemberi pakan yang berkualitas pastinya. Untuk minti mentok ini ya, kalau anakan ini kita harus siapkan pakan yang berkualitas biar nanti besar itu tumbuhnya nanti jadi besar badannya, dan tidak kekurangan gizi pastinya, dimana makanan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan entok atau minti lebih optimal. Agar nantinya budidaya entok atau perawatan minti ini bisa menjadi optimal ya, dan menghasilkan entok-entok yang berkualitas pastinya. Dan untuk pemberi pakan itu harus minimal itu anakan entok 1 hingga 14 hari itu beri pakan yang mengandung protein ya dan nutrisi seperti di video ini. Dan entok-entok itu sangat lahap sekali untuk makannya, itu kita bisa lihat sangat lahap sekali untuk makannya, karena disitu pakannya mengandung protein dan nutrisi ya, yang seimbang seperti memberi pelet atau sentrat ya di situ. Dan itu kita tidak pakai sentrat ya, jadi itu sudah campuran, itulah campur aduk untuk makanannya. Yang penting mengandung protein ya dan nutrisi. Anakan entok 15 hingga 35 hari, pakan yang diberi cenderung untuk menambah bobot. Jadi untuk entok yang berumur 15 hingga 35 hari itu harus cenderung diberi pakan tambahan ya, biar nanti bobotnya bisa nambah dari anakan entok tersebut. Maka diberi pakan konsentrat yang dapat Anda campur dengan ampas. Jadi kita itu bisa juga nanti memberi pakan sama minti mentok itu dengan ampas tahu ya. Itu kalau minti mentok umur sekitaran 15 hingga 35 hari ya, itu sudah bisa diberi ampas tahu sama konsentrat. Ini konsentrat ya yang kita beri. Untuk pakannya kalau tidak tahu konsentrat itu pelet ya, pelet ini. Kalau yang tidak tahu konsentrat itu pelet. Dan juga bisa kita pakai dedak nanti, dedak maupun jagung ya, itu yang kesukaan mentok ya, dedak sama jagung. Jadi utamakan kalau masih minti gini harus kita kita konsentrat lah. Kalau masih umur 1 hingga 14 hari itu kita konsentrat lah biar nanti pertumbuhannya cepat. Dan kalau udah umur 15 hingga 35 hari itu kita campur nanti pakai ampas tahu juga bisa, dedak maupun jagung ya, itu sudah bisa ya. Nanti kalau masih belum bisa kita ajarilah. Dan untuk anakan entok 36 hingga 40 hari ini merupakan masa di mana anakan entok
membutuhkan mineral ya dan vitamin dalam jumlah yang relatif besar agar dapat menjaga kesehatan entok tersebut ya. Jadi kita harus nanti untuk umur 36 hingga 40 hari itu kita harus memberi entok mineral dan vitamin ya dalam jumlah yang relatif. Jadi kita harus utamakan ini minumnya ini harus banyak ya. Untuk umur mentok yang 36 hingga 40 hari ini harus kita tambah untuk air mineralnya dan vitamin ya pastinya biar entok sehat ya nanti pasti. Dan pakannya itu harus dicampur nanti, pakan dikombinasi seperti bekatul, ikan runcah, nasi, ampas tahu juga bisa, keong, menir dan juga enceng gondok. Itu yang paling penting ya biar untuk pertumbuhan entok cepat besar. Ini dia entoknya yang umur 36 hingga 40 hari ya di sini ya. Dan pernah saya bahas cara merawat minti yang kemarin itu, dan ini entoknya ya yang kemarin itu saya bahas biar cepat besar. Ini entoknya sudah besar sekarang ya. Jadi di sini entoknya sudah besar yang 7 ekor kemarin saya bahas. Yang kawan-kawan kalau belum tahu bisa lihat nanti di video sebelumnya ya. Entoknya ini sekarang sudah besar ya, kisaran 2 minggu itu sudah segini ya untuk mentoknya. Dan umurnya sekarang itu 36 hari ya. Jadi itu 36 hari itu 1 bulan lebih lah. Inilah entoknya 1 bulan lebih. Dan melakukan fasilitas entok ya, supaya entok yang Anda budidaya dapat tumbuh dengan sehat dan juga mendapatkan perkembangan yang signifikan, maka bisa melakukan vaksinitas untuk entok tersebut ya. Jadi kita harus semprot nanti untuk kandang-kandangnya biar entok sehat semua, tidak ada penyakit ya pastinya. Dan berusaha melakukan tindakan pencegahan penyakit berupa vaksinitas, maka dengan ini kesehatan entok Anda akan lebih terjaga nanti. Entok yang memperoleh vaksinitas akan lebih kebal terhadap serangan beragam penyakit. Jadi kalau nanti entok ini disemprot ya, jadi tidak akan gampang terserang penyakit. Dan semua itu harus semprot ya, untuk kandang-kandangnya, untuk tanahnya juga, entoknya juga bisa nanti disemprot ya. Walaupun daya tahan tubuh entok lebih baik dari beragam jenis unggas yang lainnya ya, ini entok ini biasanya memang kuat sekali ya untuk unggas yang satu ini. Jadi tahan tubuhnya itu memang kuat untuk entok ini ya, tidak usah diragukan kalau yang mau berternak entok ini ya. Akan tetapi nanti kalau tidak divaksintas, tetap saja Anda harus melakukan pemberian vaksin ya, supaya nanti entok tersebut terjaga dan tidak mudah terserang oleh beragam jenis penyakit yang mungkin saja menyerang dan mengancam mereka ya. Jadi kita harus siap siaga lah, menyiapkan vaksin ya untuk entok-entok tersebut biar entoknya sehat ya nanti. Dan di sini sudah ada juga untuk mentok ya. Ini minti mentok ini ada sekitaran 6 ekor di sini untuk minti mentok ya yang berumur 1 minggu ini. Ada sekitaran 6 ekor. Vaksin itu biar biar entok itu terjaga sehat. Salah satu jenis vaksin yang dapat dilakukan terhadap pencegahan penyakit pilek dan flu akibat serang virus yang sering melanda entok. Biasanya itu terserangnya itu penyakit pilek ya atau flu. Terkadang pun ada juga yang nggak nafsu makan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan budidaya entok ini adalah dengan mengontrol nafsu makan mereka. Jadi kita harus mengontrol ya setiap nafsu makan para mentok atau minti ya, harus kita kontrol dia mau makan atau tidak ya nantinya. Dan dimana entok itu akan menghasilkan daging yang berkualitas apabila entok tersebut mempunyai nafsu makan yang baik. Iya, nanti kalau nafsu makan baik itu akan
entok ini akan berkualitas ya. Jadi dagingnya itu banyak nanti kalau mau disembelih ya. Untuk entoknya pasti nafsu makannya harus baik, dan agar nafsu makan dari entok menjaga stabil, maka Anda disarankan untuk memberi makanan dengan campuran konsentrat dalam pakan mereka. Jadi kita harus mencampur ya, untuk setiap pakan itu harus dicampur dengan konsentrat. Itu kalau aku ini untuk anakan ya, jadi anakan ini saya campur dengan konsentrat. Dengan melakukan cara ini maka pertumbuhan dan juga berat entok akan lebih baik dan optimal ya. Jadi nanti kalau kita beri pakan sama konsentrat, bukan konsentrat aja ya, kita campur, nanti pasti akan entok ini akan terjaga ya untuk kesehatannya, dan pertumbuhannya akan optimal dan kualitas juga bagus. Semoga semuanya bermanfaat di channel Samsul Vlog ini. Sekian dulu untuk review peternakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.